mau nikah lagi semenjak ibu meninggal. Bagus, baik. Datuk saya hidup sampai tua, nenek saya meninggal. Yang menikahkan datuk saya itu emak saya. Dia aku sendiri yang mencarikan mak tiriku. Sekarang banyak orang kalau maknya meninggal, ayahnya disuruhnya sebatang kara. Ayah, mak sudah mati, ayah tak usah nikah lagi. Masalah ayah mau kemana silakan. Mau terbang ke Surabaya, mau terbang ke Medan, mau terbang ke Jakarta, silakan. Kata ayahnya, kalian terbangku saja kalian pikirkan, kemana aku hinggap kalian pikirkan. Kami melarangnya Pak Ustaz, usianya 70 tahun. Kami anak-anaknya sanggup memelihara dia. Bukan masalah memelihara, dia mau berbagi cerita. Kita tak bisa diajak cerita, tak nyambung. Dia mau cerita kepada orang yang bisa mendengar dia. Jangan kita sangka bahwa orang 70 sudah tak perlu cerita lagi. Banyak orang dianggapnya orang ini jenazah. Dia ini manusia. Nikahkan dia, cari orang yang sesuai. Jangan pula nikahkan sama anak 17 tahun. Apakah kami berdosa melarangnya? Berdosa melarang dia. Di Sulawesi ada orang kaya umur 90 tahun membangun masjid lebih dari 60. Orang kaya, bininya muda. Artinya siapa yang banyak bangun masjid boleh berbini muda. Nah, tapi kok masjid tak selesai-selesai, tak usah. Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika orang tua saya bertengkar sampai terdengar oleh tetangga? Jangan orang tua itu diceramahi. Jangan balik dari sini panggil ayah, panggil emak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kalian berkelahi, hai kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Karena kita ini tak pernah tua di depan orang tua kita. Kita ini tetaplah anak bayi yang baru pandai berjalan, baru pandai tengkurak, baru pandai telungkup di depan emak ayah kita. Kita cari orang lain yang cakapnya dia dengar, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, sahabat kerabat dia, yang kira-kira cakapnya dia dengar. Dia tetap manusia. Ada orang yang dia dengar cakapnya cakap kita, tapi pakai lidah orang lain untuk masuk ke hati dia. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi orang tuamu untuk selamanya. Pandai juga Pak Ustaz. Iyalah. Apa hukum istri membentak suami? Suaminya penakut. Kalau suaminya tegas, mana dia berani? Ini dari awal sudah salah setting ini. Dan minta cerai karena suaminya membela ibunya ketika istri menjelekkannya, dan suaminya itu baru saja di PHK selang 2 minggu. Ibu istri bawa anaknya karena anaknya minta cerai. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang surga di bawah tapak kaki ibu, tapi kalau dia memaksamu untuk buat dosa, kamu tak boleh patuh. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksamu untuk berbuat yang tak diridhai Allah, maka jangan kau patuh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan kau lawan, tetap bergaul dengan baik. Adapun bini sampai membentak suami, tak betul, nusus, durhaka. Saya mau nanya Ustaz, ada saya baca di hadis qudsi ditulis dalam dada ada qalbu, dalam qalbu ada fuad, dalam fuad ada syaraf, dalam syaraf ada sir, dalam sir ada aku. Bukan hadis qudsi, ini ungkapan ulama tasawuf, bukan hadis qudsi. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, bukan hadis qudsi, bukan hadis Nabi. Jangan campur adukkan antara hadis dan fatwa ulama. Jangan campurkan antara hadis dengan kata-kata hikmah. An-nazafatu minal iman, dia bilang hadis. Itu kata-kata yang ditulis di samping WC. Dalam dirimu ada qalb, jantung sebesar. Dalam qalb itu ada fuad. Yang masih berbolak-balik namanya qalb. Yang lebih halus daripada qalb namanya fuad. Makanya yang menengok Allah itu dalam Quran, ma kadzabal fuad. Fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, ketika Isra Mi'raj. Nah, tapi jangan katakan Allah berada di dalam. Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Allah itu tak bisa dipakaikan dengan satu kalimat. Tak bisa kata-kata terlalu miskin untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kau berada, dia selalu bersama dengan